Selamat siang Pak Arief. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perkembangan teori bilangan yang beranggotakan saya Kristina Vindekasari, kemudian Maria Regina, Kristina Putri Tiwati, Niri Ratna Komala, dan Hendrikus Nelarsel. Untuk yang pertama kali akan dijelaskan oleh Kristina Putri. Silakan. Baik, jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu bilangan. Jadi bilangan itu adalah konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Lalu teori bilangan sendiri merupakan cabang matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat dengan mudah dimengerti sekalipun bukan oleh ahli matematika. Lalu yang kedua, sejarah teori bilangan. Permulaan matematika berasal dari bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai, mulai dari bangsa Mesir sepanjang sungai Nil di Afrika, bangsa Babilonia sepanjang sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Hindu sepanjang sungai Indus dan Gangga, bangsa Cina sepanjang sungai Huanghe dan Yangtze. Mereka memerlukan perhitungan penanggalan yang bisa dipakai sesuai dengan perubahan musim. Yang ketiga, awal bilangan. Awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah. Namun setelah para pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan. Lalu selanjutnya, berikut merupakan beberapa contoh dari simbol bilangan. Yang pertama itu ada simbol bilangan Babilonia. Yang kedua ada simbol bilangan bangsa Mesir. Yang ketiga itu ada simbol bilangan cuneiform yang digunakan bangsa Babilonia sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Yang keempat, simbol bilangan bangsa Hindu-Arab kuno pada abad ke-10. Yang kelima, bilangan hieroglif bangsa Mesir kuno, dan yang terakhir bilangan bangsa Arab pada abad ke-11. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk yang perkembangan teori bilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu pada masa prasejarah atau sebelum Masehi dan pada masa sejarah, di mana pada masa prasejarah itu dibagi menjadi tiga, yaitu pada masa bangsa Babilonia, kemudian bangsa Mesir kuno, dan yang ketiga itu ada bangsa India. Untuk yang pertama, pada masa Babilonia itu dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini menjadi Irak, serta permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Kemudian matematika Babilonia itu kenapa dinamai matematika Babilonia? Itu karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar, di mana matematika Babilonia diturunkan lebih dari 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850 sebelum 1850-an. Kemudian lempengan itu ditulis dalam bentuk paku. Dalam tulisan paku ketika tanah liat masih basah dan dibakar di dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Kemudian matematika Babilonia itu ditulis menggunakan sistem bilangan heksagemisal atau sistem bilangan yang menggunakan angka 60 atau basis 60 sebagai dasarnya. Dari sinilah diturunkan penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 derajat, di mana 60 dikali 6 untuk satu putaran lingkaran. Dan kemudian untuk sistem numerasi bilangan Babilonia itu kurang lebih 2000 sebelum Masehi, pertama kali orang yang mengenal bilangan 0 adalah Babilonia. Untuk yang kedua, pada saat bangsa Mesir kuno. Untuk pada saat bangsa Mesir kuno itu, matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Mesir, di mana tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rin, atau yang kadang disebut juga lembaran Ahmes. Untuk lembaran ini adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri.
Kemudian selain lembaran yang setelah saya jelaskan barusan, ada juga naskah matematika Mesir yang penting lainnya, yaitu lembaran Moska, di mana lembaran ini atau naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Kemudian untuk sistem numerasi pada Mesir kuno, kurang lebih 3000 sebelum Masehi, ini bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Untuk yang terakhir, perkembangan teori bilangan pada masa prasejarah adalah bangsa India, di mana memuat suatu algoritma untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, bukan positif, dengan menggunakan suatu teknik atau prosedur yang efisien melalui sejumlah langkah yang berhingga. Dan kemudian ada pula tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, dan aturan 3 akar kubik yang dinamakan Zulba Sutra. Lalu pada sekitar abad ke-3 sampai abad ke-1 sebelum Masehi, ada pula karya Pingala yang berisi gagasan dasar tentang sistem bilangan biner dan bilangan Fibonacci. Kemudian ada pula pada abad sekitar 6 sebelum Masehi, kelompok Pitagoras mengembangkan sifat-sifat bilangan lengkap, bersekawan, prima, segitiga, 7 sangkar, 5, dan bilangan-bilangan segi n banyak yang lainnya. Kemudian ada pula salah satu sifat bilangan segitiga yang sering kita dengar dan sering kita temui atau yang terkenal di kehidupan kita adalah sifat triple Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori bilangan pada masa sejarah atau Masehi. Di mana pada masa ini teori bilangan tidak hanya berkembang sebatas konsep, tetapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti dapat kita lihat pemanfaatannya itu mengenai dalam metode kode baris, kriptografi, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai himpunan bilangan. Untuk himpunan bilangan tersebut, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya merupakan bilangan asli, atau yang sering kita temui dengan simbol N, dan diperluas menjadi bilangan bulat, atau dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris itu biasanya integer, namun dalam bahasa Jerman kita tahu itu dinamakan Zahlen, atau bisa juga disimbolkan dengan Z, tapi kalau untuk integer kita simbolkan dengan I. Dan bilangan bulat ini meliputi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat juga diperluas menjadi bilangan rasional atau yang kita simbolkan dengan Ki. Bilangan rasional ini seperti bilangan pecahan A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat dan B bukan merupakan bilangan 0. Dan dapat kita lihat dari diagram Venn tersebut. Kemudian untuk bilangan irasional yang di sini kita beri nama atau beri simbol H. Maka himpunan semua bilangan irasional atau H dan himpunan semua bilangan rasional atau Q merupakan buah-buah himpunan yang saling lepas, sehingga H irisan Q merupakan himpunan kosong. Sedangkan untuk gabungan dari himpunan rasional dan irasional disebut himpunan semua bilangan real atau kita simbolkan dengan R, atau H gabungan Q sama dengan R. Dan dapat kita lihat dari diagram Venn tersebut. Kemudian untuk bilangan imajiner atau bilangan hayalan dan biasanya diberi huruf I, di mana I itu adalah akar dari min 1. Dengan dikenalnya bilangan imajiner, maka mengenal juga bilangan kompleks, yang dinyatakan C sama dengan A plus BI, di mana A dan B itu terdapat pada himpunan bilangan real.
Kemudian hubungan antara ketujuh bilangan di mana bilangan asli n, bilangan integer atau bilangan bulat i, bilangan rasional h, kemudian bilangan irasional bilangan rasional q, dan bilangan irasional h, bilangan real r, dan bilangan imajiner m, serta bilangan kompleks c ditunjukkan oleh diagram Venn. Tampak bahwa n merupakan subhimpunan atau himpunan bagian dari i, dan i merupakan himpunan bagian dari q, dan q merupakan himpunan bagian dari r, serta r merupakan himpunan bagian dari c. Kemudian h merupakan himpunan bagian dari r, dan r merupakan himpunan bagian dari c. Dan m atau bilangan imajiner itu merupakan subhimpunan atau himpunan bagian dari c. Sehingga bilangan rasional bila diiriskan dengan bilangan irasional merupakan himpunan kosong, dan bilangan imajiner yang diiriskan dengan bilangan real juga merupakan himpunan kosong. Dan dapat kita lihat dari diagram Venn tersebut. Untuk selanjutnya, macam-macam bilangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas macam-macam bilangan. Terdapat 11 macam bilangan. Yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Misalnya itu min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli yang biasa disimbolkan dengan N. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan cacah yang biasa disimbolkan C. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai tak terhingga. Misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan 0, bukan 1, dan bukan bilangan prima. Misalnya itu 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Lalu ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai suatu pembagian antara dua bilangan bulat berbentuk bilangan A bagi B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Misalnya itu 1 dibagi 2, 2 dibagi 3, dan 3 dibagi 4. Lalu selanjutnya ada bilangan irasional yang biasa disimbolkan dengan Q. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Misalnya, pi akar 3, log 7, dan sebagainya. Selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan penggabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Misalnya itu ada 1 dibagi 2 akar 2, 1 dibagi 3 akar 5, 1 dibagi 4 pi, 2 dibagi 3 log 2, dan sebagainya. Selanjutnya ada bilangan imajiner atau bilangan khayalan. Bilangan imajiner adalah bilangan yang ditandai dengan I. Bilangan imajiner I dinyatakan sebagai akar min 1. Jadi, jika I sama dengan akar min 1, maka I2 sama dengan min 1. Selanjutnya ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Misalnya itu log akar min 1 sama dengan log. Yang terakhir itu ada bilangan 0. Konsep bilangan 0 telah berkembang sejak zaman Babilonia dan Yunani kuno, yang pada saat itu diartikan sebagai ketiadaan dari sesuatu. Sejarah ditemukan bilangan 0 adalah sekitar 300 sebelum Masehi. Orang Babilonia telah memulai penggunaan dua biji miring untuk menunjukkan sebuah tempat kosong pada abad atau alat
alat hitung pertama bangsa Babilonia lebih dikenal dengan abakus. Sifat-sifat bilangan nol adalah suatu bilangan bila dijumlahkan dengan nol adalah tetap. Demikian sebuah bilangan bila dikalikan dengan nol akan menjadi nol. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh perkembangan teori bilangan. Yang pertama yaitu ada Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dan juga beliau dikenal sebagai bapak bilangan. Salah satu peninggalan dari Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Yang kedua ada Alkasi. Beliau telah menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Yang ketiga ada Al-Haytham. Beliau adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap. Lalu ada Fermat. Fermat bukan merupakan seorang ahli teori bilangan, tetapi beliau adalah seorang pengacara dan hanya seorang matematikawan amatir. Namun dia juga meninggalkan sebuah teorema yang dikenal sebagai teorema Fermat. Selanjutnya ada Joseph Lagrange. Beliau adalah seorang matematikawan dan astronom dari Perancis Italia yang membuat sumbangan penting pada mekanika klasik, angkasa, dan teori bilangan. Beliau termasuk sebagai matematikawan termuda. Lalu ada Adrien Legendre. Beliau adalah matematikawan Prancis. Beliau juga memberikan sumbangan penting atas statistik, teori bilangan, aljabar abstrak, dan analisis matematika. Yang selanjutnya ada Johann Carl Friedrich. Beliau adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Beliau dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Selanjutnya ada Johann Peter Gustav. Beliau adalah matematikawan Jerman yang dihargai karena definisi formal modern dari fungsi. Yang terakhir ada Benjamin. Beliau adalah seorang matematikawan Amerika yang mengajar di Universitas Harvard selama kira-kira 50 tahun. Beliau juga bersumbangsi dalam bidang mekanika benda langit, teori bilangan, aljabar, dan filsafat matematika. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya aplikasi teori bilangan. Yang pertama itu aplikasi teori bilangan dalam bidang teknologi. Nah, di sini dalam sistem bilangan menggunakan dasar basis atau base atau radix tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal, basis 10, biner atau basis 2, oktal atau basis 8, heksadesimal basis 10. Yang pertama saya akan menjelaskan desimal atau basis 10. Desimal atau basis 10 yaitu sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya terdiri dari 10 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sistem desimal ini juga dapat berupa pecahan desimal. Manfaat untuk ini yaitu lebih mudah digunakan dibandingkan sistem penomoran lain dan memiliki lebih banyak jumlah. Baik, yang kedua yaitu binar atau basis 2, yaitu sistem bilangan yang simbol, yaitu 2 dan 1. Biasanya, contoh dari sistem binar ini digunakan mewakili bit yang hanya memiliki 0 atau 1 nilai switch dan di sirkuit distrik dapat berupa 1 atau off atau 0.
Lalu bilangan biner digunakan dalam alamat IP system yang merupakan kombinasi dari nomor biner dan digunakan dalam komputasi. Lalu yang ketiga ada oktal basis bilangan, yaitu sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh oktal adalah 1024. Ini dapat diartikan atau dikonversikan ke sistem bilangan desimal. Lalu yang terakhir ada heksadesimal atau basis 16. Heksa sendiri berarti 6 dan desimal berarti 10, yaitu sistem bilangan 3, 4, 5, 6, 8, 9, A10, B11, C12, D13, E14, dan F15. Lalu ada dua unsur, yaitu angka dan huruf. Nah, huruf ini mewakili angka 10. Lalu B 11, seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lalu sistem heksadesimal biasa digunakan oleh programmer untuk menggambar lokasi di memori. Penggunaan umum dari heksadesimal nomor untuk menggambarkan warna halaman web. Lalu warna yang biasa digunakan itu primer, seperti merah, hijau, dan biru. Yang kedua ada aplikasi teori bilangan di dalam bidang ekonomi. Nah, pendekatan matematika dalam ekonomi mengharuskan juga sesuatu itu bersifat kuantitatif atau numerikal. Dalam perdagangan, biasanya ini sangat berkaitan, ada hitung-hitungannya. Lalu untuk bilangan yang sering digunakan dalam ekonomi adalah bilangan cacah. Nah, di sini saya akan mencontohkan, misalnya jumlah harga yang harus dibayar ketika kita membeli sesuatu. Lalu, selain itu, di saat kita mempunyai hutang pada penjual, hutang tersebut termasuk bilangan pencacahan. Untuk sistem sendiri, peralatan yang digunakan di bidang ekonomi menggunakan konsep fungsi untuk memprediksi produksi maupun penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aplikasi teori bilangan dalam bidang musik. Teori musik sering menggunakan matematika untuk memahami musik. Matematika adalah dasar suara, dan suara itu sendiri. Dalam aspek musik, menunjukkan arah yang luar biasa dari sifat nomor. Hanya karena alam itu sendiri adalah matematika yang luar biasa. Harmoni sering dianggap sebagai cabang dasar fisika, sekarang dikenal sebagai musik akustik. Untuk hal ini, matematika lebih berkaitan dengan akustik dibandingkan dengan komposisi. Dan penggunaan matematika dalam komposisi secara historis terbatas pada operasi sederhana perhitungan dan pengukuran. Terkait dengan contoh konkretnya, saya akan menjelaskan dalam bidang musik seperti alat musik yang kita gunakan, umumnya menggunakan chord menggunakan chord minor ataupun mayor. Itu merupakan salah satu contoh konkret penggunaan bilangan. Kalau misalnya dalam chord mayor ada ritme 1/1 setengah, demikian juga pada minor. Semuanya itu menggunakan bilangan sebagai dasar musik. Selanjutnya, aplikasi bilangan pada bidang hiburan. Yang pertama, ambil tanggal lahir kamu, lalu kali 4, hasilnya ditambah 13, hasilnya dikali 25, lalu dikurangi dengan 200. Hasilnya ditambah dengan bulan lahir kamu, lalu hasilnya dikali 2, terus dikurangi 40. Kemudian hasilnya dikali lagi dengan 50, kemudian hasilnya ditambah lagi dengan 2 digit terakhir tahun lahir kamu. Lalu hasilnya dikurangi dengan 10.500. Lalu kemudian hasilnya nanti teman-teman cari tahu sendiri, karena jika saya memberitahu maka tidak ada hiburannya. Teman-teman silakan mencari sendiri, di situlah letak hiburannya. Kemudian contoh yang kedua,
ambil 2 digit terakhir tahun lahir kamu dan tambahkan dengan umurmu di tahun 2011. Berapa hasilnya? Nanti teman-teman cari sendiri, disitulah letak hiburannya juga. Aplikasi bilangan pada bidang filosofi. Filsafat membahas bilangan sebagai objek studi material. Artinya, filsafat menjadikan bilangan sebagai objek sasaran untuk menyelidiki ilmu tentang bilangan itu sendiri. Objek material filsafat ilmu bilangan adalah bilangan itu sendiri. Bilangan itu dimulai dari yang paling sederhana, yakni bilangan asli, bilangan cacah, dan kemudian bilangan bulat, dan seterusnya, hingga bilangan yang lebih kompleks. Sebagai objek formal filsafat, bilangan dikaji hakikat. Pengkajian filsafat tentang bilangan misalnya mengenai apa itu hakikat dari bilangan, bagaimana merealisasikan konsep bilangan yang abstrak menjadi real dalam kehidupan nyata, atau bagaimana penggunaan bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Aplikasi teori bilangan dalam bidang sains. Negatif dari logaritma berbasis 10 digunakan dalam kimia untuk mengekspresikan konsentrasi ion hidronium atau pH. Contohnya, konsentrasi ion hidronium pada air adalah pada suhu, sehingga pH-nya 7. Yang kedua adalah satuan Bell, simbolnya B besar. Adalah satuan pengukur perbandingan atau rasio, seperti perbandingan nilai daya dan tegangan. Kebanyakan digunakan dalam bidang telekomunikasi, elektronik, dan akustik. Salah satu sebab digunakannya logaritma adalah karena telinga manusia mempersepsikan suara yang terdengar secara logaritmik. Kemudian satuan Bell dinamakan untuk mengenang jasa Alexander Graham Bell, seorang penemu di bidang telekomunikasi. Satuan desibel atau dB yang sama dengan 0,1 Bell lebih sering digunakan. Kemudian yang ketiga ada skala Richter untuk mengukur intensitas gempa bumi dan menggunakan skala logaritma berbasis 10. Dalam astronomi, magnitudo yang mengukur terangnya bintang menggunakan skala logaritmik, karena mata manusia mempersepsikan terang secara logaritmik. Saya kira itulah contoh-contoh dari aplikasi bilangan pada bidang sains. Sekian presentasi dari kelompok 4. Maaf bila ada kekurangan dalam kami menjelaskan atau dalam kami memberikan materi. Selamat siang semuanya. Terima kasih.